Halo semuanya, perkenalkan saya Frederika Kartastiadi dan saya dari jurusan Accounting. Di sini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah materi lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu yang pertama jurnal penyesuaian, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima jurnal penutup. Nah, yang pertama-tama saya akan bahas yaitu jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode laporan atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban. Jurnal penyesuaian ini disusun di penghujung periode. Nah, jurnal penyesuaian ini sangat penting bagi perusahaan. Kenapa sih? Karena setiap perusahaan itu kan pasti melakukan transaksi setiap harinya, membayar sewa, menerima pendapatan, membeli perlengkapan, atau membayar gaji. Semua transaksi itu dicatat dalam buku besar sepanjang periode berjalan. Namun, tidak semua transaksi langsung mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pada akhir periode bulan atau akhir tahun, sebab adanya transaksi yang sifatnya menyebar dalam waktu, yaitu yang sebagian manfaatnya sudah digunakan, sebagian belum, sebagian pendapatan yang sudah diperoleh, sebagian yang masih akan datang. Nah, disinilah itu jurnal penyesuaian itu jadi sangat penting. Ia tuh berfungsi sebagai alat perbaikan agar seluruh akun dalam pembukuan benar-benar menggambarkan keadaan ekonomi yang nyata pada tanggal 8. Nah, jurnal penyesuaian ini dibagi jadi dua, yaitu deferral dan akrual. Nah, penyesuaian deferral itu adalah penyesuaian akuntansi yang dilakukan pada akhir periode untuk mengakui pendapatan atau beban yang sudah dicatat tapi belum benar-benar dihasilkan atau terjadi pada periode tersebut, yaitu ada akun beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua adalah akrual, adalah pencatatan pendapatan atau beban yang sudah terjadi tapi belum dicatat dalam pembukuan karena belum diterima atau belum dibayar, yaitu ada akun pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Nah, lalu kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dibagi jadi dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan per periodenya. Lalu laporan laba ditahan yaitu laporan keuangan yang menjelaskan perubahan laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Nah, lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan ini berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan bisa untuk memprediksi arus kas yang akan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Laporan keuangan yang isinya informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Nah, laporan arus kas ini dibagi jadi tiga, yaitu investasi, aktiva operasional, dan pendanaan. Lalu selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Nah, laporan ini menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam suatu periode. Nah, setelah ini saya akan lanjut dengan menjelaskan soal dan cara mengaplikasikan rumus yang digunakan pada saat membuat jurnal-jurnal ini di dalam Excel. Nah, di sini terdapat jurnal umum yang pada awal bulan kita catat. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mencatat jurnal penyesuaian pada akhir periode bulan September, yaitu pada tanggal 30 September, invoice-nya menyatakan bahwa pada awal bulan itu eh,
Perlengkapannya itu terdapat 2 juta. Membeli CV Sinar Terang membeli perlengkapan kantor senilai 2 juta. Nah, pada akhir bulan, stok opnamnya menunjukkan perlengkapan itu masih tersisa 1.500.000. Nah, berarti 2 juta yang pada awal bulan itu dikurangi sisa dari 1.500.000 yang ada pada akhir bulan. Nah, berarti sisanya 500. Nah, saat pembelian seluruhnya itu dicatat sebagai aset atau perlengkapan. Di akhir bulan, bagian yang sudah terpakai itu harus diakui sebagai beban. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Nah, yang dikredit kita masukkan akun perlengkapan kantor. Nah, kita tulis sebesar 500.000. Lalu kita copy. Lalu kita tulis keterangannya yaitu perlengkapan yang sudah terpakai bulan September. Nah, lalu yang kedua yaitu pada tanggal 30 September, CV Sinar Terang membayar sewa kantor sebesar 3 juta untuk 2 bulan, yaitu bulan September dan bulan Oktober. Artinya, 1 bulan sudah terpakai, yaitu September. Dan masih ada 1 bulan lagi yang menjadi aset, yaitu Oktober. Nah, saat pembayaran seluruhnya itu dicatat sebagai sewa dibayar di muka atau aset. Nah, di akhir bulan, bagian 1 bulan yang sudah terpakai harus diakui sebagai beban sewa. Nama kita tulis di kredit yaitu beban sewa. Nah, di kredit sebagai sewa dibayar di muka. Nah, masing-masing sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Karena kan sudah terpakai 1 bulan. Berarti 3 juta dibagi untuk 20. Nah, yang dikredit juga 1.500.000. Keterangannya yaitu mengakui beban sewa yang sudah digunakan 1 bulan. Nah, lalu yang ketiga yaitu peralatan kantor dibeli 2 September 2025 senilai 15 juta. Nah, perusahaan itu menghitungnya penyusutannya yaitu 250.000 per bulan menggunakan metode garis lurus. Nah, nilai aset tetap berkurang tiap bulan karena digunakan dan harus diakui beban penyusutan untuk mencerminkan penurunan nilai asetnya. Nah, kita tulis tanggal 30 September. Nah, kita tulis yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Nah, di kreditnya yaitu
akumulasi penyusutan peralatan. Nah, masing-masing sebesar 250.000. Kita tulis keterangannya yaitu penyusutan peralatan kelompok. Nah, lalu yang keempat, pada tanggal 10 September, perusahaan menerima uang muka jasa sebesar 4 juta untuk pekerjaan desain yang akan dilakukan bulan Oktober. Namun, sampai akhir bulan sebagian pekerjaan sebesar 2.500.000 sudah selesai. Nah, penerimaan awal ini dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban. Nah, pada akhir bulan, bagian yang sudah dikerjakan diakui sebagai pendapatan jasa. Nah, kita tulis 30 September pendapatan diterima di muka. Nah, lalu di sisi kreditnya yaitu pendapatan jasa. Nah, masing-masing bertambah sebesar 2.500.000. Lalu kita keterangannya kita tulis mengakui sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, lalu yang kelima, pada akhir bulan, CVT Sinar Terang telah menyelesaikan proyek desain untuk PT Maju Abadi Sejahtera senilai 1 juta, tetapi belum ditagih dan belum dibayarkan oleh klien. Nah, jasa yang sudah selesai ini sama dengan pendapatan yang harus diakui sekarang, meskipun uangnya belum diterima atau belum ada invoice-nya. Nah, kita tulis pada tanggal 30 September, di sisi debitnya yaitu piutang usaha, di sisi kreditnya di akun pendapatan jasa. Nah, masing-masing bertambah sebesar 1 juta. Kita tulis keterangannya adalah pendapatan yang lalu yang keenam. Nah, dari daftar gaji diketahui gaji Arif Nugroho ini sebesar 500, tapi belum dibayar hingga akhir September 2025. Nah, gaji tersebut adalah beban bulan ini, jadi harus diakui meskipun belum dibayarkan. Yang kita tulis 30 September, di sisi debitnya, yaitu akun beban gaji,
Nah, lalu di sisi kreditnya yaitu utang gaji. Ya, masing-masing sisinya itu bertambah 500.000. Lalu kita saya tulis keterangannya yaitu gaji yang masih harus dibayarkan. Nah, lalu yang ketujuh yaitu tagihan listrik dan air bulan September sebesar 300 baru diterima awal Oktober dan belum dibayar per 30 September. Nah, pemakaian terjadi bulan ini harus dicatat sebagai beban bulan September meski belum dibayar, yaitu beban, kita tulis dulu tanggalnya, 30 September, yaitu kita tulis di sisi debit yaitu beban utilitas, dan di sisi kredit adalah utang utilitas. Nah, masing-masing bertambah sebesar 300.000. Bulan September. Nah, di sini kita akan coba menyesuaikan antara total sisi debit dan total sisi kredit. Itu sama dengan sama dengan sum. Nah, bisa dilihat antara sisi debit dan sisi kreditnya sama-sama hasil akhirnya yaitu 6.550.000. Nah, setelah tadi kita sudah membuat jurnal penyesuaian yang dimulai dari tanggal 30, nah kita beri warna lain supaya kita tahu highlight eh, perbedaan dari jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya di mana. Nah, selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, shortcutnya yaitu kita copy dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kita copy, lalu kita paste di sheets yang neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu kita ke desain. Setelah itu kita grand totalsnya kita off kan.
Nah, setelah itu kita ganti data data yang di sini, kita change data resource, langsung kita copy dari tanggal hingga jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah itu untuk mengetahui hasilnya balance atau tidak, kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita copy dari bagian yang atas, lalu kita, nah, hasilnya balance ya, 75.250.000 di sisi masing-masing, di sisi debit dan di sisi kredit. Nah, setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan lanjut untuk membuat buku besar setelah penyesuaian. Nah, caranya kita untuk membuat buku besar setelah penyesuaian, yaitu kita perlu membuat pivot table terlebih dahulu, yaitu dengan klik insert lalu klik pivot table. Nah, table dan range-nya ini kita perlu untuk memblok dari jurnal umum. Kita blok dari tanggal hingga jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu yang kita perlukan untuk buku besar yaitu tanggal, keterangan, akun, saldo debit, saldo kredit, lalu debit dan kredit. Nah, setelah itu kita perlu untuk mengganti akun ke filter. Nah, setelah itu kita ganti desainnya dari tabel ini, yaitu sub subtotalnya kita do not show, kita ganti tabular. Nah, setelah itu kita ubah all ini menjadi akun kas saja. Nah, ini adalah buku besar setelah penyesuaian yang kita dapatkan. Nah, untuk membuat buku besar lainnya, kita tinggal copy lalu paste. Dan kita ganti akunnya. Oh, kosong. Nah, kita copy lagi. Sewa dibagi. Lalu kita copy lagi. Kita paste lagi untuk akun perlengkapan. Lalu kita paste lagi untuk akun peralatan. Setelah itu kita paste lagi untuk akun utang usaha. Akun pendapatan diterima di
Kalau kita tes lagi untuk akun utang gaji. Kalau kita tes lagi untuk akun utang utilitas. Kalau kita tes lagi, itu akun modal. Kita tes lagi untuk akun dividen. Lalu kita paste lagi untuk akun pendapatan. Kita paste lagi untuk akun pendapatan jasa. Untuk akun beban perlengkapan. Kita paste lagi untuk beban penyusutan peralatan. Lalu kita paste lagi untuk beban gaji. Dan yang terakhir, kita paste lagi untuk beban sewa. Nah, ini adalah buku besar yang kita sudah buat dari jurnal penyesuaian yang kita buat tadi di awal. Ini adalah jurnal, ini adalah buku besar setelah penyesuaian yang eh, kebanyakan akunnya bertambah karena ada di jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kita akan lanjut membuat beban-bebannya. Kita akan menata beban-beban, yaitu dengan rumus SAM. Lalu kita akan menghitung laba neto. Nah, laba neto ini hasil dari pendapatan dikurangi bebannya. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan laba ditahan. Nah, biasanya di laporan laba ditahan itu ada saldo laba di awal bulan. Tetapi karena ini masih perusahaan kecil, jadi tidak ada saldo di awal bulan. Kalau kita masukkan laba netonya, kita copy dari ini.
Apa netanya itu 13 juta 250. Nah, setelah itu kita akan menghitung, kita akan memasukkan dividennya. Lalu kita copy dari rumus yang ini. Dividennya adalah sebesar 1.500.000. Lalu kita akan menghitung saldo akhir di akhir periode ini. Itu saldo dapat 30 September, yaitu rumusnya itu sama dengan itunya dikurangi hasilnya laporan laba ditahannya yaitu 11.750.000. Nah, setelah kita membuat laporan keuangan, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini kita juga ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita copy, kita paste di sini. Nah, pada laporan posisi keuangan ini dibutuhkan untuk nulis aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama kita akan nulis asetnya terlebih dahulu, yaitu aset lancar. Nah, aset lancar itu yang kita perlukan yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan sewa DPM. Dan sewa DPM. Nah, yang kita akan menggunakan rumus sum if seperti yang kita gunakan tadi pada laporan keuangan. Nah, setelah ini kita akan menggunakan rumus sum if. Yang dimana range yang kita perlukan yaitu ini, lalu kita berikan titik koma, lalu kita yang diperlukan adalah ini, lalu kita berikan titik koma, saldonya berikan titik koma lagi, lalu kita tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, setelah kita tutup kurung, kita berikan tanda plus, lalu kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, sum if, lalu range yang kita perlukan adalah ini, lalu kita bikin titik koma, kita pencet kas, lalu kita berikan titik koma lagi, lalu kita blok yang di bagian saldo kredit. Setelah itu kita berikan tutup kurung, lalu kita nah, setelah sudah selesai, kita tinggal blok ke bawah saja. Nah, total aset lancarnya yaitu kita menggunakan rumus sum per 54 juta
54 juta. Nah, yang kedua kita akan membuat aset tetapnya. Aset tetap. Nah, yang pada aset tetap yaitu adalah peralatan kantor, lalu dikurangi oleh akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita bisa copy dari yang ini. Kita akan menggunakan rumus yang baru, yaitu menggunakan sum if. Ini yang kita perlukan yaitu ini. Lalu kita titik koma, alasan kita titik koma, kita berikan bergabung, lalu kita tanda plus sama dengan sum if lagi, itu yang dipotretnya adalah saldo kreditnya. Lalu kita, nah setelah itu kita masukkan AKM penyusutan peralatan itu. Nah, totalnya yaitu 90 sum, terus sebesar 14.750. Nah, dari total aset ini adalah sama dengan sum nih, itu sebesar 68.750. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang liabilitas. Nah, apa aja sih yang ada di liabilitas, yaitu utang usaha, lalu pendapatan diterima di muka, lalu utang gaji, dan utang utilitas. Nah, yang kita masukkan yaitu utang usahanya sebesar 1 juta. Tinggal copy saja. Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu dengan menggunakan rumus sum if.
Gimana? Kita akan mengupload akunnya. Lalu kita berikan titik koma, tulis. Terus kita berikan titik koma lagi. Kan ini. Lalu kita tutup kurung dan kita tambah menggunakan rumus sum if lagi. Lalu kita terakhir ngeblok yang saldo kreditnya. Nah, setelah itu kita ke bawah. Nah, setelah itu totalnya kita menggunakan rumus sum. Kita menggunakan rumus sum. Yang dapat adalah sebesar 2.800.000. Nah, yang terakhir adalah ekuitas. Nah, di ekuitas adalah akun modal, lalu laba. Laba itu diambil dari laporan keuangan bulan pada laporan laba ditahan pada tanggal 30 September. Nah, yang terakhir adalah dividen. Nah, pada akun modal ini kita menggunakan rumus seperti tadi, sum if, range-nya, adalah modal, tambah sama dengan rumus sum if lagi. Nah, modalnya itu sebesar 50 juta. Nah, saldo pada tanggal 30 September yaitu sebesar 11.750. Nah, dividennya itu dikurangi sebesar 1 juta. Nah, totalnya kita menggunakan rumusan sebesar 60.250. Nah, kita akan jumlahkan total liabilitas dan ekuitas.
dengan sum. Jadi bisa dilihat dari sini yaitu total aset dan liabilitas plus ekuitasnya yaitu balance ya, guys. Tadi kita sudah membuat laporan posisi keuangan, kita akan membuat laporan arus kas. Nah, apa laporan arus kas ini terdiri dari arus kas dari aktivitas operasinya, yaitu tulis arus kas dari aktivitas operasi. Nah, yang pertama adalah penerimaan kas dari pendapatan tunai, yaitu sebesar sebesar 6 juta. Lalu yang kedua, penerimaan kas dari pelanggan, yaitu sebesar 5 juta. Lalu yang ketiga itu penerimaan uang muka dari pelanggan, itu sebesar 4 juta. Lalu yang keempat, total penerimaan kas dari operasi. Itu kita menggunakan rumus SAM. Seperti 15 juta. Yang kedua, kita akan menuliskan yaitu pembayaran sewa kantor sebesar 3 juta.
Lalu yang kedua, pembayaran gaji karyawan. Besar 2.500.000. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran utang usaha ke toko maju bersama. Terus pembayaran beban operasional itu nol karena belum dibayarkan. Total pengeluaran pas dari operasional itu temukan rumusan minus 6.500.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas arus kas bersihnya yaitu SAM itu 8.500.000. Nah, lalu yang kedua itu arus kas dari aktivitas pembiayaan. Yaitu setoran modal sebesar 50 juta, lalu pembayaran privo sebesar 1.500.000. Jadi total harus kas aktivitas pembiayaan itu kita menggunakan rumusan 48.500.000. Jadi kenaikan atau penurunan bersih kas yaitu kita menggunakan rumusan
kita kurangi dengan 8 juta, kita tambah dengan 4. Nah, lalu ini adalah saldo arus kas dari soal yang kita buat. Nah, sekian dari penjelasan materi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.